Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Laskar PAUD Indonesia. Selamat pagi Laskar Himpaudi. Dimanapun ayahanda dan bunda berada. Kita berjumpa lagi di Himpaudi TV, suara TV Himpaudi yang mengudara setiap hari di YouTube channel Himpaudi TV. Himpaudi TV, suara PAUD Indonesia. Saluran televisi informatif, edukatif, dan rekreatif bagi pendidik, anak, dan orang tua. Jangan lupa untuk klik like, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya. Dari Studio 1 Jakarta, saya Po Yufi menyampaikan kabar Himpaudi. Hari ini Rabu 25 Agustus 2021. Himpaudi berdiri sejak 31 Agustus 2005. Dan sampai saat ini sudah 16 tahun Himpaudi mengudara. Dan sebagai anggota perhimpunan, pastikan Anda tercatat pada himpaudi.id atau memiliki KTA Himpaudi. Kartu tanda anggota dapat diperoleh di setiap pengurus wilayah setempat atau dapat menghubungi langsung ke pengurus pusat Himpaudi. KTA adalah wujud nyata partisipasi dan tanggung jawab Anda pada organisasi. Himpaudi Cemerlang, Indonesia Gemilang. Pada hari ini Rabu 25 Agustus 2021, Himpaudi TV menampilkan talk show dengan tema Membangun Jaringan Kepemimpinan Daerah di Sulawesi Tenggara dengan narasumber Hermanto SPD, Wakil Ketua PD Himpaudi Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Acara talk show akan dipandu oleh Kang Dede. Selanjutnya kita ikuti talk show Himpaudi yang akan dipandu oleh moderator Kang Dede. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk seluruh Laskar PAUD di seluruh tanah air dan Laskar Himpaudi di mana saja ayah bunda berada. Pagi ini kita pada tanggal 25 Agustus 2021 kita akan menyajikan sebuah talk show dengan topik membangun jaringan kepemimpinan di daerah Sulawesi Tenggara. Saya Kang Dede Rusyadi menjadi fasilitator atau moderator talk show ini dari Studio 2 Banjarmasin. Telah hadir bersama kita Laude, Bapak Laude, betul ya, Bapak Hermanto Laude. Beliau adalah Wakil Ketua PD dari Himpaudi. Silakan Bapak. Silakan Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita mendapatkan penghargaan yang cukup baik dari pimpinan pusat untuk kemudian menyampaikan beberapa materi yang berkaitan dengan workshop pada tema kali ini. Terima kasih. Sebelum saya memaparkan materinya, terlebih dahulu kami akan menyampaikan singkat tentang profil saya Hermanto selaku kegiatan hari-hari sebagai tenaga pengajar dosen di Universitas Muhammadiyah Kendari, kemudian sebagai wakil ketua Himpaudi Kota Kendari. Alhamdulillah kepengurusan pada tahun ini di Himpaudi Kota Kendari cukup baik karena menggabungkan beberapa elemen baik dari bidang akademisi, kemudian tenaga dosen sampai dengan teman-teman guru yang berkecimpung pada pendidikan anak usia dini. Di awal tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Rashid MPD tentang profil singkat yang berkaitan dengan Sulawesi Tenggara, maka pada kesempatan ini saya akan coba berbagi tentang Sulawesi Tenggara yang berkemajuan, maka kemudian jejaring Himpaudi sebagai fondasi. Memang awalnya sebagai renungan kita semua bahwa bagian yang terpenting dari kehidupan kita adalah bukan di universitas, tapi periode-periode pertama dari usia 0 sampai dengan 6 tahun, karena
selama periode ini seluruh instrumen besar manusia dibentuk bukan kecerdasannya satu, tapi seluruh kecakapan psikis. Nah, untuk itu berkaitan dengan kegiatan hari ini, maka untuk menjadikan Sulawesi Tenggara yang berkemajuan, ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Himpauni Kota Kendari dalam membangun jaringan. Yang pertama adalah memang yang harus dilakukan terus-menerus melaksanakan sosialisasi tentang pentingnya PAUD yang berkualitas, karena memang kita akui secara bersama, khususnya kami di wilayah Sulawesi Tenggara yang berada pada, mohon maaf, di pelosok-pelosok, memang PAUD ini sangat begitu memprihatinkan, sehingga kita seluruh harus punya energi secara terus-menerus mensosialisasikannya. Kemudian yang kedua, melakukan pembinaan dan pengembangan organisasi secara berjenjang, sehingga dengan adanya Himpauni Kota Kendari, maka kemudian di dalam proses mencatat, mendata teman-teman yang berkecimpung dalam pengembangan organisasi secara berjenjang itu dapat dilakukan dengan baik. Nah, yang ketiga, memberikan fasilitasi atau memfasilitasi pengembangan profesi pendidikan dan tenaga kependidikan. Nah, ini juga terus didorong oleh Himpauni Kota Kendari dalam pengembangan profesi, bagaimana kita bisa memfasilitasi teman-teman kita, baik pada tingkat profesi pendidikan maupun tenaga kependidikan, agar kemudian mereka selalu bisa mendapatkan perhatian yang cukup baik, khususnya di pemerintah di Kota Kendari. Nah, yang keempat, menampung, memperjuangkan, dan mewujudkan aspirasi para pendidik dan tenaga kependidikan. Tentu juga sebagai organisasi pada Himpauni ini, maka kita mempunyai kewajiban untuk bisa memperjuangkan, mewujudkan, kemudian apa-apa yang menjadi aspirasi para pendidik dan tenaga kependidikan, khususnya pada kependidikan anak usia dini. Nah, selanjutnya strategi yang kita akan bangun. Inilah yang kita sering gagas bersama di dalam proses membangun jaringan kepemimpinan daerah, khususnya di Sulawesi Tenggara, pada umumnya atau pada yang terkhusus di Kota Kendari, karena memang sebagai ibu kota dari Sulawesi Tenggara, maka Kota Kendari merupakan bagian yang menjadi terpenting, karena kalau kita menyebut Sultra, maka pasti bayangan kita adalah ada di Kota Kendari. Nah, strateginya apa? Yang pertama memang sebagai guru PAUD atau sebagai akademisi yang berkecimpung pada pendidikan anak usia dini, memang kita harus berani bermimpi. Karena keberhasilan kita dengan keberanian di dalam kita bermimpi. Nah, kemudian yang kedua memang kita harus mampu menetapkan tujuannya. Karena dengan tujuan yang kita akan tetapkan, maka kemudian tujuan itu akan menjadi bagian yang kita ingin capai, yang kita ingin gapai, yang kita ingin dapatkan. Kemudian kita juga bisa mengelola waktu. Nah, kalau memang waktu ini dikelola dengan baik, maka pasti kemudian semuanya bisa diatur, semuanya bisa dimanajemen. Nah, inilah hal-hal juga yang harus dilakukan. Nah, kemudian membentuk kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik kita harus bisa membentuk, karena setelah ada kebiasaan yang baik, maka itulah yang akan membentuk kita menjadi sebuah kebiasaan. Kemudian segera bertindak proaktif. Kita tidak bisa menunggu nasib berubah jadi baik, tetapi kita harus bertindak yang lebih baik agar nasib itu menjadi baik. Berikutnya positive thinking. Nah, ini juga yang harus kita bangun di dalam membangun jaringan-jaringan pada positif thinking di dalam diri kita. Nah, sekedar informasi bahwa memang data mitra Himpauni yang ada di Sulawesi Tenggara, menyambung apa yang disampaikan oleh pemateri pertama tadi, bahwa mitra itu dari 17 kabupaten kota, yang ada baru pada sampai kurang lebih 18 kabupaten kota. Nah, kita tahu bahwa di Sulawesi Tenggara PAUD itu jumlahnya 2.273, ya kan, yang tersebar di TK 2045, kemudian RA 228. Ini tersebar di 17 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara. Nah,
harapan kami yang bisa kita ingin laksanakan setelah forum yang sangat mulia ini, kegiatan yang sangat berharga ini adalah pertama, memantapkan program dan layanan Himpautni di Kota Kendari. Nah, yang kemudian ada rekomendasi nama lembaga sebagai mitra. Ini sampai pada tingkat kecamatan, sampai di bawah pada tingkat RW dan RT. Kemudian yang ketiga, gugus PAUD harus ada di setiap desa dan kelurahan. Yang keempat, kompetensi pendidik harus ditingkatkan karena ini juga sangat relevan dengan keadaan yang harus kita kembangkan. Dan alhamdulillah sekarang di awal tadi seperti yang saya sampaikan bahwa memang PAUD Kota Kendari sangat beragam. Yang menjadi pengurus di dalamnya itu adalah ada yang bidang akademisi, teman-teman dosen, kemudian praktisi, kemudian teman-teman yang berkecimpung pada guru-guru PAUD. Nah, ini sangat penting untuk membangun kompetensi pendidik kita, karena dengan kompetensi yang baik, maka kemudian PAUD utamanya di Kota Kendari bisa berjalan dengan baik. Nah, yang kelima adalah kesejahteraan. Baik, berikutnya ini ada 3 target yang akan dicapai, yang akan dilaksanakan oleh Himpaudi Kota Kendari. Ini diusahakan di tahun 2022 bisa berjalan dengan baik. Yang pertama adalah membentuk pengurus cabang dan ranting di kurang lebih 10 kecamatan. 10 kecamatan yang ada di Kota Kendari, dan kita usahakan di tahun ini bisa terbentuk di 10 kecamatan yang ada itu, sehingga memudahkan kita untuk kemudian bisa mengakses informasi dan bisa mendiskusikan berbagai macam persoalan pada teman-teman yang berkecimpung di PAUD. Nah, yang kedua, melakukan pembinaan, pengembangan, dan sinergi, serta bisa bekerja sama dengan semua elemen masyarakat sampai pada tingkat RW atau tingkat RT. Dan yang ketiga, itu mendorong percepatan pendidikan bagi guru-guru PAUD di semua kecamatan yang ada di Kota Kendari. Ini kita menyadari bersama juga bahwa khususnya kami di Sulawesi Tenggara, memang salah satu yang menjadi kelemahan pada teman-teman di PAUD itu adalah memang bagian pendidikan juga yang masih banyak belum bisa berjenjang atau belum memiliki kualifikasi sebagai sarjana dan sebagainya, sehingga ini menjadi target juga kita dorong kemudian sehingga teman-teman itu bisa melaksanakan pendidikannya dengan baik. Nah, kemudian juga mereka bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang ada di lingkungan masyarakat. 2 menit lagi Bapak. Nah, baik, terima kasih karena waktu yang cukup terbatas juga. Jadi intinya pada forum berharga ini adalah kunci keberhasilan itu prinsipnya bahwa kurang baik menjadi baik, baik menjadi lebih baik. Jadi jika Anda bisa lebih baik, maka baik saja tidak cukup. Saya kira ini yang bisa dilakukan dan didapatkan oleh teman-teman kita pada guru PAUD. Terima kasih. Mohon maaf atas segala hal yang tidak baik. Nasrun minallah wa fatun karib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Nah, ini ada satu pertanyaan saja mungkin di akhir sesi ini, masing-masing untuk Bapak Wakil Ketua di PW, kemudian juga di PD, terkait dengan program yang secara nasional. Ini kita udah 16 tahun Himpaudi, kemudian salah satu program yang sangat terkait erat dengan kepemimpinan adalah bagaimana tentang keanggotaan. Nah, kita punya program pendataan anggota melalui sistem himpaudi.id, kemudian juga ada KTA gitu ya. Kira-kira hal-hal apa yang menjadi potensi pendukung maupun potensi permasalahan di Provinsi Sulawesi Tenggara pada umumnya dan khususnya di Kota Kendari? Ya, silakan. Ya, baik, Kang Dede, terima kasih. Memang KTA itu sangat penting di dalam kepengurusan keanggotaan,
kami juga di Himpauni Kota Kendari sementara rumuskan bagaimana baiknya apa yang diprogramkan oleh pusat kemudian bisa kita laksanakan, dan ini insya Allah kita usahakan semua kepengurusan nanti sampai dengan ranting sampai dengan tingkat kecamatan dan RT itu memang awal harus memiliki KTA, sehingga dengan KTA itu kemudian kita bisa basis datanya jauh lebih baik. Saya kira di Kota Kendari ini sementara diproses saat ini, dan mudah-mudahan tidak membutuhkan lagi waktu yang lama yang sehingga bisa berjalan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, karena memang kita akui ini Kang Dede bahwa di dalam kepengurusan memang KTA itu sangat jauh lebih penting. Terima kasih. Oke, terima kasih. Demikian teman-teman, barangkali Pak Yupi ada tambahan. Kita sudah melakukan talk show dengan Wakil Ketua PW Himpaudi Provinsi Sulawesi Tenggara beserta salah satu PD yaitu dari Kota Pendari, yaitu dengan Bapak Hermanto Laude. Beliau adalah Wakil Ketua PD Himpaudi Kota Kendari. Pak Yupi mungkin ada tambahan nih. Pak Herman Laude luar biasa sekali. Jadi kami mungkin menitipkan kepada Bapak untuk Amin ya rabbal alamin. Karena program kami adalah 2021 ini menyelesaikan KTA semua ya kan, anggota Himpaudi di Sulawesi Tenggara tidak memiliki KTA Pak. Baik. Apa mungkin bisa berdiskusi dengan kami. Mungkin itu saja Kang Dede. Oke, baik, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Hermanto Laude yang sudah menjadi narasumber pagi ini. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan para Laskar PAUD, Laskar Himpaudi di seluruh provinsi Sulawesi Tenggara pada khususnya dan di Nusantara kita pada umumnya, bagaimana bisa meningkatkan kapasitas kepemimpinan. Jadi bukan saja terbelenggu nanti di PAUD, barangkali suatu hari bisa jadi ada yang guru-guru kita yang menjadi kepala dinas barangkali atau lain-lain sehingga bisa meningkatkan harkat dan martabat para pendidik, yang otomatis itu berarti bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di PAUD ya. Demikian Pak Yupi, kita akhiri dengan pemberian sebuah piagam penghargaan akan disampaikan oleh Pak Yupi. Silakan Pak Yupi. Ya, pemberian penghargaan untuk narasumber yang telah hadir di Himpaudi TV pagi hari ini. Yang pertama disampaikan kepada Dr. Rashid MPD, kemudian disampaikan kepada Bapak Hermanto Laude. Baik, pemirsa Himpaudi TV mengingatkan kepada ayah dan bunda penonton setia Himpaudi TV agar dapat mengisi link registrasi kegiatan kita pada pagi hari ini karena akan ada sertifikat dan materi dari narasumber. Terima kasih kepada semua narasumber yang sudah hadir. Terima kasih kepada kru Himpaudi TV yang bertugas. Terima kasih kepada para penonton setia di YouTube channel. Dan terima kasih kepada Kang Dede selaku moderator. Demikian Himpaudi TV untuk hari ini. Saya Pak Yufi dan Kang Dede beserta kru Himpaudi TV yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta anak usia dini.